Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini sudah kegiatan Habib yang sudah Habib lakukan kurang lebih 21 tahun. Jadi sebelum periode aku pun ini sudah diistiqomahkan oleh Habib. Jadi aku cuma membantu mensupport juga kegiatan ini yang memang sudah menjadi agenda bulan Ramadan. Setiap malam 27 Ramadan kita selalu menyiapkan buka puasa di sini dan tarawih berjamaah. Kenapa orang mungkin pikirnya kayak kok 27 aja? Karena biasanya 21 sudah ada di rumah Habaib tempat-tempat yang lain. Kita alhamdulillah kebagiannya tanggal 27 gitu biar nggak bentrok jadi jamaah di sana gitu. Dan alhamdulillah kita juga buka puasa bersama. Kita juga tarawih bersama dari sholat maghrib buka puasa, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, lanjut lagi tarawih dan doa malam ganji di bulan suci Ramadan. Tujuannya pasti ingin mencari keridhaan Allah, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Dan luar biasanya Habib selalu ngajarin untuk gimana caranya kita bujuk Allah untuk Ramadan ini ibadah kita diterima dan Allah izinkan kita sampai ke Ramadan berikutnya. Dan yang terpenting adalah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dan berharap dapat malam Lailatul Qadar. Kalau Ramadan yang kurang baik, maka akhir-akhir ini kita perbaiki. Jadi gitu, jadi nggak ada kata terlambat. Untuk semuanya ini biasanya Habib selalu ngingetin gitu. Kenapa Habib senangnya di malam 27? Karena biasanya orang udah sibuk menuju lebaran, sehingga ibadahnya mulai melemah atau udah sibuk ngurus dapur, sehingga sholatnya jadi nggak khusyuk. Nah, jadi jangan lupa bahwa di akhir pun masih ada malam Lailatul Qadar yang menanti kita gitu. Karena Ramadan nggak nunggu kita. Ramadan akan berlalu gitu aja. Jadi kalau Habib selalu bilang ada kesempatan manfaatin sebaik-baiknya gitu. Karena banyak orang-orang yang mungkin sakit di bulan suci Ramadan, nggak beruntung seperti kita. Jadi kata Habib, hidupkan malam Ramadan. Betul. Jadikan Ramadan ini masih sisa terakhir. Ayo khatamin Quran, yang belum khatam Quran, yang belum bangun malam kemarin ayo bangun malam, yang puasa matanya belum terjaga, ayo sisa 3 hari ini jaga mata, jaga pandangan, jaga hati. Yang belum sholat taubat kata Habib, jangan lupa sholat taubat, jangan lupa sholat hajat, minta hajatnya apa sama Allah. Karena bulan Ramadan ini bulannya kita membujuk Allah untuk meminta suatu kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Jadi kita doakan. Yang belum sholat sunnah lainnya, maka jalanin di Ramadan ini kata Habib, karena juga pahalanya juga sangat luar biasa. 70 kali lipat. Habib kan nggak ada berapa orang gitu dan dari mana aja? Ini seputaran dari daerah Jabodetabek yang hadir. Biasanya kita kalau pagi itu 10.000 sampai 12.000 orang, atau minggu pagi 10.000 sampai 12.000 orang. Kalau sekarang datang malam itu pokoknya hadir karena dia ada berjenjang. Ada yang datangnya habis maghrib buka puasa di sini, ada yang datangnya buat tarawih. Dan di sini kan ada masjid juga. Biasanya mereka yang dekat masjid mereka tarawih dulu di masjidnya mereka. Makanya ini kita mundurin tarawihnya sedikit biar mereka menyelesaikan dulu di masjid mereka, nanti lanjut tarawih lagi di sini. Habib sama Bang Karput nanti ikut tarawih Ikut, juga Habib di depan. imamnya pasti, aku juga pasti wajib. Tapi hanya tarawih aja ya, sampai itikaf ya? Enggak, ini hanya sholat isya, sholat tarawih, witir. Kenapa nggak sampai iktikaf? Karena kebanyakan 80% kan perempuan. Habib itu selalu bilang sebaik-baiknya perempuan lebih baik di rumahnya. Betul. Apalagi mudaratnya banyak. Dalam waktu dekat Habib bikinin apa nih? Kita undang lagi lah yang jelas. Habib lagi bikinin lapangan padel. Insya Allah. Tapi yang sesuai syariat. Dan lapangan padel namanya Polet Padel. Insya Allah di situ nggak apa namanya, Tidak untuk buka nggak vulgar lah. aurat. Jadi Kita Habib- batasi harus sopan. Gimana Bu? Kan polite padel kan artinya polite sopan. Jadi yang main padel di sana harus pakaian yang sopan, laki-lakinya juga sopan, perempuannya juga sopan. Kalau memang mereka keberatan, mungkin tidak bawa, kita menawarkan penyewaan. Tapi kalau mereka juga nggak berkenan, kita turunkan hijabnya gitu. Jadi ya sesuai syariat. Jadi mengajarkan juga ada FOMO, tapi kita jangan kebawa FOMO sehingga kita lupa nih tanggung jawab kita sebagai muslimah gitu. Jadi ya itu tadi si Habib ngajarin, dan juga tempat usahanya dekat di rumah dan tidak begitu menyita waktu aku juga, makanya untuk main padelnya belum sempat, tapi insya Allah menyediakan lapangannya ada untuk kemaslahatan bareng gitu. Jadi untuk teman-teman yang berhijab atau laki-laki yang mau main tapi mau tetap menjaga pandangannya, insya Allah udah ada pilihannya sendiri gitu. Memang banyak orang yang bilang, wah ini nggak akan balik modal nih. Kalau kita percaya kita bukan balik modalnya, tapi cari keberkahannya, Iya. cari halalnya, cari yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan. Keuntungan itu kata Habib nggak selalu uang. Pahala itu adalah suatu keuntungan. Jadi kita percaya bahwa kalau niat kita karena Allah, pasti Allah mudahin dan Allah pasti. Iya. Di daerah Antasari, Antasari. Iya, belakang pasar Cipete. samping Sudah pasar jadi, Cisepete. sudah jadi atau berapa Insya Allah habis lebaran. Habis lebaran kita opening. 80%. Lagi padel. Kalau masakan aku nggak bisa masak. Ya kan tadi minta belajar sama Tasi tapi nggak kuat. Mau apa lagi nih? Mau buka usaha baju. Kemarin dimodelin sama Habib, ternyata rezekinya nggak di situ. Karena kan kalau baju akunya harus live, harus jualanin. Jadi aku berpikir bagaimana caranya aku untuk bikin usaha yang tidak perlu akunya tampil gitu. Ya Habib bilang ada, alhamdulillah saya punya tanah yang nggak belum kepake, akhirnya dimanfaatin sama Habib untuk menjadi kemanfaatan gitu. Jadi untuk juga menunjukkan pengusaha-pengusaha yang lain, sedih gitu karena lapangan padel kan banyak tempat olahraga tapi punya tempat kemaksiatan juga, minum alkohol, bercampur baurnya, ada
live music yang mudaratnya banyak gitu. Nah sedangkan banyak padel itu yang bermain adalah muslim dan muslimah, dan aku menyediakan wadah itu untuk yuk jangan keikutan vibe negatifnya, kita tetap istiqomah dengan cara kita, tetap olahraga, tapi kita tidak terbawa ke tempat yang ada maksiatnya. Ke satu tempat atau ada acara apapun Iya. wajib izin dulu. Yang boleh Yang apa? bermaslahat dan tidak menimbulkan fitnah ataupun ghibah, bismillah. Uang itu hadiah dari Allah. Kalau rezeki kamu nggak akan kemana, ikhtiar. Tapi kalau untuk kemanfaatan, terserah kamu mau ambil uangnya atau pahalanya. Kalau kamu ambil uangnya sehingga pahalanya nanti berkurang. Tapi kalau seandainya kamu mau ambil pahalanya, maka lakukan yang terbaik, bukan karena uangnya, tapi kemanfaatan banyaknya. Itu aja sih. Ya. Kita persiapan lebaran berangkat umroh. Jadi tanggal 19 rencana kita berangkat dan langsung ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dan insya Allah salat idnya di Madinah. Berapa minggu? Insya Allah, insya Allah. Berapa minggu, Pak? 2 minggu. Plus minus 2 minggu, plus minus. Dari mana, dari sini apa dari Kita berangkat dari Jakarta. Oh, Jakarta. Keluarga. Kita semua Keluarga, dan insya Allah anak yang ditarim nyusul, jadi kita ketemu di sana. Udah pernah belum merasakan lebaran di Madinah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Baru mau ngomong Kita belum ceritain pernah sholat id, sedikit. belum pernah. Tapi kalau satu hari setelah lebaran kita pernah. Iya, malam takbiran di sana Nggak mungkin. pernah. Malam Belum. takbiran Takbiran nggak insya Allah pernah. di sana ya, Bib. Iya. Sholat id di sana, Idul Adha pernah. Idul Iya. Fitri kita belum pernah. Iya. Ya, jadi qadarullah memang Allah izinin. Kemarin sempet tanggalnya tuh 21, 20, tapi alhamdulillah fixnya tanggal 19. Berarti kalau kita gimana takdir Allah ya, Bib, ya, yang terbaik. Dan Habib pengen nyobain di sana. Tumben juga, alhamdulillah, mudah-mudahan mertua kita juga ikhlas gitu ya. Karena biasanya di rumah mertua dulu, karena kebetulan ibu udah nggak ada kan gitu. Jadi makanya pas di sana mertua udah izinin, udah ridoin, ya udah kita insya Allah di sana sekeluarga sama IP juga. Iya. Terima kasih ya sejumlah 8 muslim.